Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar, insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, kita semua memiliki cobaan dan ujian masing-masing. Tapi selama kita masih berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang namanya putus asa. Allah itu punya cara. Walaupun doa kita tertunda diijabah, tapi Allah sangat senang mendengarkan bisikan doa kita, apalagi kita berdoa dengan ikhlas. Jadi semua itu ada prosesnya, dan doa itu pun ada prosesnya. Ada sebuah kisah yang menggambarkan tentang proses sebuah doa, namun terlebih dahulu kita harus paham bahwa tugas kita adalah berdoa dan tugas Allah adalah menerima doa. Maka kita sebagai hamba tidak boleh berdoa sambil memikirkan urusan Allah, apakah doa kita dikabulkan atau tidak. Ini adalah sikap dan perbuatan yang salah. Kita merasa bahwa kita telah berdoa terus setiap saat, setiap hari, bahkan setiap malam, tapi kita berpikir, kenapa doa kita belum diterima Allah? Kemudian kita berhenti berdoa. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, diterima atau tidak itu bukan urusan kita, tapi urusan Allah. Dikabulkan atau tidak, diijabah atau tidak, didengar atau tidak, itu semua adalah urusan Allah. Tapi kita wajib memenuhi kewajiban kita, yaitu berdoa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Ghafir ayat yang ke-60. Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu apa yang kamu harapkan. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri, tidak mau beribadah kepadaku, akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina-dina. Ayat itu menjelaskan, berdoalah kepadaku, maka aku akan menerima doamu. Itu artinya adalah kita harus menjalankan doa itu, menjalani perintah, dan tidak usah memikirkan janji. Karena di ayat itu ada perintah dan ada janji. Kita diperintahkan untuk berdoa dan Allah janji akan mengabulkan. Jadi yang perlu kita pikirkan adalah kewajiban kita, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amirul Mukminin berkata, al-muwaffaq, yaitu orang yang mendapatkan taufik dari Allah, adalah man aktsara minad du'a. Mereka yang terus-menerus tidak pernah berhenti berdoa. Itulah orang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak memikirkan diterima atau tidaknya.
Ada sebuah kisah nyata tentang doa seorang yang ikhlas. Ada seorang dokter yang terkenal dari Pakistan, namanya adalah Dr. Ishan. Seorang profesor doktor ahli medis yang sangat terkenal di dunia. Suatu hari ia ditugaskan dalam sebuah acara pertemuan yang akan dihadiri oleh dokter-dokter dari seluruh dunia di India. Dr. Ishan ditugaskan oleh negara untuk memimpin acara itu. Karena kebetulan ia ada tugas di kota lain, maka terpaksa ia naik pesawat agar cepat sampai untuk menuju kota tempat pertemuan tersebut. Ia pun kemudian naik pesawat. Kira-kira perjalanan 1 jam di pesawat. Sebelum sampai di kota tujuan, tiba-tiba cuaca berubah. Hujan sangat deras hingga ada informasi bahwa pesawat tidak mampu melanjutkan perjalanan. Bahkan tiba-tiba terjadi kerusakan pada sayap pesawat, sehingga pesawat pun terpaksa landing. Akhirnya pesawat pun landing di bandara yang lain. Dr. Ishan pun marah, katanya, "Kenapa kami diturunkan di sini? Kami adalah dokter yang sedang ditunggu oleh banyak orang untuk memimpin sebuah konferensi kedokteran dunia." Ia pun lalu bertanya ke bagian informasi, "Lalu bagaimana ini kelanjutannya?" "Bapak harus menunggu 16 jam karena ada penggantian pesawat," jawab bagian informasi. Dr. Ishan pun marah-marah. Bagian informasi bandara pun berkata, "Kota tujuan Bapak sudah dekat. Kalau tidak mau menunggu, silahkan sewa mobil saja. 3-4 jam akan sampai di sana." Sang dokter pun akhirnya menyewa mobil dan menggunakannya supaya cepat sampai di kota tujuan. Di awal perjalanan cuacanya baik, cerah dan lancar, tidak ada masalah. Namun tiba-tiba di tengah perjalanan, atas kehendak Allah, turunlah hujan yang sangat lebat. Kemudian awan pun menjadi gelap seperti malam, hingga akhirnya tanpa disadari ia pun keluar dari jalan tol lalu mencari jalan alternatif, namun malah tersesat dalam perjalanan. Karena merasa salah jalan, tidak tahu mau kemana, lalu dia melihat sebuah rumah kecil di pinggir jalan. Akhirnya ia pun berhenti. Lalu ia mengetuk pintu rumah kecil itu. "Assalamualaikum." Dijawab, "Waalaikumsalam." Ternyata yang ada di dalam rumah itu adalah seorang nenek. Kata nenek itu, "Silahkan, pasti engkau musafir dari perjalanan yang jauh, dan kami biasa memuliakan musafir. Silahkan makan dan minum hidangan yang ada di atas meja. Mohon maaf, saya tidak bisa melayani. Saya hanya seorang ibu yang sudah tua." Sang dokter Ishan pun menikmati makanan. Tiba-tiba perhatiannya tertarik kepada si ibu tua yang sedang sholat. Setelah sholat, ibu tua ini berdoa kepada Allah. Setiap kali ia berdoa, rupanya ada anak kecil di sampingnya yang ia goyang-goyangkan atau ia gerak-gerakkan. Ia berdoa lagi, ia gerak-gerakkan lagi anak kecil itu. Ia berdoa lagi, ia gerak-gerakkan lagi anak kecil itu, terus menerus sampai ia lakukan hal itu berkali-kali. Selesai ibu tua itu berdoa, Dr. Ishan pun berkata, "Maaf ibu, terima kasih atas jamuannya. Tapi yang menarik perhatian saya, setiap kali ibu berdoa, ibu selalu menggerak-gerakkan anak kecil yang ada di samping ibu. Memangnya anak kecil itu siapa?" Si ibu pun menjawab, "Itu adalah cucu saya. Kedua orang tuanya telah meninggal. Cucu saya menderita penyakit, ia tidak bisa bergerak. Dan kata dokter di kampung saya ini, bahwa yang bisa mengobati cucu saya ini adalah seorang dokter terkenal yang bernama Dr. Ishan. Dialah satu-satunya dokter yang mampu mengobati penyakit cucu saya ini." Allahu Akbar, Allahu Akbar. Menangislah Dr. Ishan
dan ia berkata, pertama kali aku tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala punya bermacam cara untuk mengabulkan doa seorang umat meskipun ia miskin dan tinggal jauh di desa atau di kampung. Ibu ini tidak mampu ke tempat Dr. Ishan, tapi Allah lah yang mendatangkan Dr. Ishan kepadanya. Itulah kun fayakun. Tidak ada istilah batasan kota dan negara. Semuanya adalah milik Allah dan segala isinya. Ibu tua ini tidak pernah berhenti berdoa. Saking yakinnya dalam berdoa, setiap berdoa sebentar dia masih berharap cucunya bisa bergerak normal kembali, lalu ia berdoa lagi. Itulah hamba yang tidak pernah bosan berdoa. Dan Allah paling senang dengan Allahu. Allahu artinya yulihu. Ia berdoa lalu berdoa lagi. Belum diijabah doanya, ia berdoa lagi. Ia tidak pernah bosan dalam berdoa. Ia terus menikmati doanya karena selalu berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, itulah yang membuat seorang muslim cinta Allah. Ia merasa cukup bahagia karena bisa curhat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa bermunajat kepada Allah. Soal dikabulkan atau tidak, itu adalah urusan yang lain. Yang penting dirinya mau menikmati, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui doa. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga dapat memberi manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.